Halo semuanya, selamat datang di Setiap Hari Desain. Kali ini kita akan bahas eh, apa ya? Produk kali ya. Ini bahas produk. Produknya adalah Leica M4. Ini adalah M4 Classic dan M4 Classic ini eh, ya kalau kalau teman-teman lihat ini udah di repaint. Jadi bukan bawaan dari Leica-nya, tapi ini di repaint oleh repaintnya lokal ya. Di repaint oleh sahabat saya sendiri ya. Mungkin bisa dilihat, ada linknya di bawah deskripsi. Ini adalah Leica Classic. Kalau lihat dari serial numbernya, ini diproduksi tahun 1969. Jadi M4 ini adalah kamera analog Leica ketiga ya. Leica M3 yang pertama, kemudian M2, kemudian M4. Dan kita nggak bahas dua itu, kita bahas M4. M4 ini adalah iterasi ketiga. Iterasi ketiga atau mungkin ya Leica M generasi ketiga yang dirilis sebenarnya dari awal tahun 1966 kalau nggak salah. Mungkin kalau ada yang bisa ngoreksi kalau saya salah, bisa tulis di komen. M4 ini merupakan produk yang menarik karena pertama ini adalah Leica M, bisa dibilang Leica M terakhir yang saat itu tahun 60-an itu jadi menggunakan fitur yang full mechanical. Jadi dia nggak ada light meter built-in, walaupun di sini ada ISO ya, ISO dial. Di sini hanya sebagai penanda dia pakai ISO berapa. Kalau kita pakai film apa, ini buat penanda aja, buat pengingat ke kita. Kemudian ini adalah Leica M yang terakhir yang masih memiliki self timer di sini. Jadi ini adalah self timer. Self timer ini fungsinya kalau kita mau foto tanpa perlu minta tolong ke orang lain untuk foto. Jadi dia otomatis ngejepret, nggak pakai baterai juga karena ini mechanical. Mekanismenya sama kayak jam analog ya. Dan ini juga pertama kalinya Leica mengintroduksi atau mengenalkan fitur quick loading. Jadi ini nggak ada filmnya. Jadi dia karena M2 dan M3 itu dia harus pakai spool di sini. Ya, harus pakai spool di sini. Ini masukin filmnya, ada gambarnya ya. Ini masukin filmnya di sini, terus kemudian film leadnya masuk ke sini. Kalau di M2 dan M3 itu dia harus pakai spool. Spoolnya fungsinya menjepit dan kemudian membantu menggulung film dari kanister ke kamera. Gitu. Yang kemudian kalau udah penuh dia balik lagi, nanti spoolnya dilepas. Gitu. Nah, mari kita explore dari sisi fitur dulu, dari sisi desain. Jadi kalau dari sudut pandang desain sebenarnya ini adalah kamera yang secara fungsi sangat basic ya. Karena pertama apa yang dilihat oleh fotografernya atau si penggunanya itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh lensa. Jadi lensanya lihat ke sini, yang moto itu lihatnya di sini. Dan ini nggak nyambung sama sekali gitu ya antara di sini dengan di sini. Jadi kalau ini ditutup, ini tetap bisa lihat. Begitu juga sebaliknya, kalau ditutup ini masih bisa ngambil gambar. Jadi komponennya sangat simpel, kameranya kecil, dia bisa ganti lensa, ini interchangeable, sama seperti kamera analog lainnya. Ada self timer, ini ada frame lens selector. Jadi Leica punya mekanisme yang menarik. Jadi ketika si lensa ini, jadi ada sistem ininya ya, sistem codingnya. Jadi kalau lensa Leica yang masuk itu adalah 50, maka dia akan bergeser ke frame lain 50 mili. Jadi kalau diputar dia akan pindah sendiri. Seperti itu. Dia akan pindah ke 50. Dan ini frame lainnya adalah 35, 50, 90 ya. 135 kalau nggak salah. Jadi frame lainnya ada 4 ya yang ditampilkan. Terus selain lensa bisa ganti, ada frame lens selector, ada self timer. Ini adalah lever untuk kalau filmnya sudah habis, kita ke klik rewind. Kemudian ini ada film rewind knob, diputar. Kemudian nanti filmnya akan tergulung
Kemudian ini ada viewfinder, kemudian ada ini namanya rangefinder mechanism-nya. Jadi mekanisme rangefindernya yang nanti dia ketika dia diputar si lensanya, maka dia akan bergeser-geser, kemudian akan sinkronasi dengan ini. Jadi kalau ini kedorong, jadi kalau ini diputar, ini akan kedorong. Ketika didorong, nanti di sini ada yang bergerak, cerminnya memantulkan gambar yang dilihat oleh sini ya, oleh frame line ini, yang kemudian nanti dicocokkan dengan apa yang dilihat di sebelah sini. Kalau gambarnya tepat, dari dua gambar yang berbayang itu menjadi satu, maka dia akan dianggap fokus gitu ya. Kalau nggak sinkron, masih ada dua gambar yang double, maka itu nggak fokus. Kemudian ini adalah bright frame line window. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan frame line yang ada di dalam. Jadi kalau dilihat di dalam itu, saya nggak tahu apakah kelihatan atau enggak ya, ada frame line yang kemudian frame line itu membantu kita untuk framing. Terus kemudian ini ada shutter speed dial. Ini dari bulb 1 detik sampai dengan 1/1000. Sangat basic ya, jadi dari mulai 1/1000 sampai 1 detik ada, dan ini semuanya mekanikal. Bisa didengar suaranya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini adalah advanced film lever. Jadi untuk kokang setiap kali motret kita harus narik filmnya untuk ngambil gambar. Kalau enggak dia nggak bisa ngambil gambar. Kemudian di sini ada namanya film counter. Film counter ini ya fungsinya adalah untuk menghitung jumlah film yang udah kita ambil. Kita udah ambil berapa frame, nanti kelihatan di sini. Dan ini akan berhenti sampai di 40. Walaupun film kita isinya cuma 36. Kadang-kadang yang diambil dari satu roll 36 itu isinya mungkin sekitar 38. Bisa sampai 38, atau mungkin kadang kalau yang pelit banget bisa 40, walaupun sebagian frame-nya akan kebakar. Setelah film counter ini ada hot shoe ya mungkin, tapi sebutannya hot shoe, tapi ini dia tidak mengalirkan elektronik kalau tidak salah. Jadi harus sinkronasinya ke sini. Jadi kalau pasang flash dia nggak bisa ngejepret gitu ya, flash elektroniknya, tapi dia harus pakai kabel sync ke sini. Kalau kita pakai flash yang lama, maka kita coloknya ke sini. Terus kemudian sisanya nggak banyak ya. Ini adalah baut tengah nih, baut ajaib. Sebenarnya ini baut yang umum kalau di rangefinder, nggak cuma Leica. Kalau lihat di Canon 7, Canon P, atau yang lain, ini adalah akses untuk mengadjust rangefindernya. Kadang-kadang kita perlu kalibrasi karena si rangefindernya nggak tepat. Jadi kita udah lihat di sini fokus, ternyata hasilnya back focus atau front focus. Terus kemudian cara ngambil untuk masukin filmnya, di bawahnya ada akses untuk membuka. Jadi kalau kamera SLR itu kan biasanya ada tombol di sini, kemudian dibuka nyamping ya, dan jadi satu. Yang ini kebalik gitu. Cuman yang menarik adalah dia punya satu mekanisme yang si kamera ini sebenarnya leak proof. Jadi nggak ada busa, nggak ada sistem tirai yang menutup yang nanti lama-lama akan rusak, tapi justru malah dia punya sistem yang leak proofnya adalah pertama chambernya seperti ini bisa dicopot karena ada tuasnya. Ini adalah pressure plate-nya untuk film, jadi supaya filmnya nggak melengkung, supaya lurus. Ini kelihatan ya si sprocketnya. Jadi kalau digeser dia akan begitu untuk mentransfer film. Lalu kemudian di bawah ini ada lever untuk mereset counternya. Jadi kalau ini ditekan, ditutup ya, ini akan ketekan, nanti film counternya akan berjalan. Yang menarik dari M4 lagi adalah pertama, dia beda dengan M4P dan M4II. Dia menggunakan top dan bottom plate terbuat dari kuningan, dimana mungkin kalau long term Leica user itu kuningan adalah satu bahan yang lebih premium daripada zinc yang ada di M6 atau ada di M5 dan juga di M4P dan M4II, walaupun beberapa di M4II
dan M4P itu ada yang menggunakan material brass gitu. M6 yang baru keluar sudah memiliki juga brass atau kuningan untuk top plate dan bottom plate-nya. Kemudian ini kulitnya adalah kulit yang baru, jadi motif kulitnya atau vulcanite dari Leica M4 ini nggak seperti ini, tapi ini karena sudah di repaint maka bentuknya tidak seperti ini. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah ya M4 ini simpel sih, kita nggak perlu khawatir kehabisan baterai, asal bawa film pasti bisa langsung motret gitu ya. Dan dia punya frame length 35 sampai dengan 135, jadi kalau punya lensa, walaupun jarang sekali ya pemilik Leica itu pakai lensa di atas 50 mili, paling banter mungkin 75 atau 90, itu pun sudah jarang karena kebanyakan peruntukan Leica ini adalah untuk kamera street fotografi atau kadang untuk kamera yang sifatnya lebih ke jurnalistik, walaupun saya sendiri pakai juga banyak dipakai untuk portrait ataupun landscape atau ya kamera jalan-jalan ya sebetulnya gitu. Terus untuk ukurannya sebetulnya saya nggak bisa bilang ini kecil, tapi dia relatif compact dan juga solid. Jadi kalau ngelihat kameranya sebetulnya ini lebih berat dari apa yang kelihatan. Jadi kelihatannya kameranya kecil, tapi kalau diangkat, dipegang atau ditimbang ini lebih berat daripada kamera pada umumnya untuk analog. Terutama kalau kita pasangkan lensanya juga pakai lensa yang juga terbuat dari kuningan ya, karena ada juga lensa Leica yang terbuat dari zinc atau magnesium. Ya untuk ukuran kamera yang keluaran tahun 60-an ya sampai dengan sekarang 2020, lebih dari 30 tahun, rasanya ini adalah kamera yang reliable. Paling itu aja. Nanti kita akan bahas lagi di channel Setiap Hari Desain selanjutnya. Intinya adalah kamera ini secara impresi menarik untuk dibawa. Intinya tidak ada yang salah dengan Leica, mau ambil Leica M3, M2, M4, M6, M7, MP, ME ataupun yang lainnya. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan bahas lagi Leica selanjutnya ataupun desain yang lain. Kita ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalam.